Halo guys, kali ini saya akan membahas film yang berjudul Corolla. Film yang penuh dengan desain model baju kekinian dan termewah. Kisah gadis cantik yang penuh dengan kejeniusan dalam mendesain baju yang akan merubah kehidupannya. Tapi di balik kejeniusannya, ia juga memiliki jiwa yang pemberontak. Penasaran dengan kisah gadis ini? Mari langsung saja kita masuk ke review filmnya. Awal film kita diperlihatkan wanita yang sedang melahirkan didampingi dokter laki-laki dan dua perawat perempuan. Terlihat pula wanita lain sedang mengajak bayinya keluar rumah menggunakan dorongan bayi. Bayi itu terlihat beda. Ia memiliki dua warna rambut. Bayi itu kemudian besar menjadi gadis cantik. Namanya Estella. Terlihat ia sedang diajari oleh ibunya membuat sebuah pola baju. Hari pertama, ia mulai masuk sekolah dan diantar oleh ibunya. Kelihatannya Estella tidak mematuhi peraturan sekolah. Sampai ketika ada gadis yang menyapanya, namanya Anita. Terlihat Estella tidak mendapat respon yang baik dari teman laki-lakinya di sekolah. Bahkan ia dilempari begitu saja di tempat sampah. Tanpa ia sadari, Estella bertemu anjing kecil yang akan membersamai kehidupannya. Berulang kali Estella mendapat teguran yang membuat ibunya harus menghadap kepada kepala sekolah. Hingga akhirnya Estella harus keluar dari sekolah. Karena tidak ada pilihan lain, ibunya mengajak Estella berangkat ke London untuk kehidupan yang lebih baik. Sampai ketika mereka telah tiba di Balai Hellman, terlihat di rumah tersebut tengah diadakan pesta. Ibunya akan masuk sendiri dan Estella harus menunggu di mobil. Sambil memberikan kalung kepada Estella dan mengatakan kalau kalung itu pusaka keluarga mereka. Karena saat itu Estella melihat baju yang menarik, jadi ia keluar dari mobil. Tanpa diduga, Estella masuk ke bawah tempat kue yang diarahkan masuk ke dalam rumah tersebut. Karena merasa risih, anjing Estella keluar menuju ke arah pesta. Sampai saatnya Estella didapat oleh pengawal dan diusir keluar. Dan tanpa sengaja Estella membuat keributan. Di tengah keributan yang dibuat Estella, terlihat ibunya berada di luar rumah berbicara dengan seorang wanita. Di pembicaraan tersebut, ibu Estella ingin meminta sedikit uang kepada wanita itu. Saat Estella menyusuri ibunya, saat itu pula anjing penjaga rumah menghampiri ibu Estella. Seketika itu, ibunya terjatuh ke tebing jurang. Estella yang melihat ibunya jatuh ke tebing jurang menangis dan lari meninggalkan rumah tersebut. Tapi saat ia berlari, kalungnya terjatuh dan ditemukan oleh anjing penjaga. Esok hari, saat Estella terbangun, ia melihat seorang anak lelaki bernama Horace dan Jasper tengah mencuri. Penjaga setempat datang dan mengusir mereka. Horace dan Jasper pun lari. Saat itu pula Estella mengikuti mereka berdua. Sampai tiba saatnya Estella berada di rumah Horace dan Jasper. Estella pun menceritakan kisah hidupnya. Dan ia berkata ia ingin menjadi perancang busana. Tapi tidak ada jalan karena Estella hanya memiliki Horace dan Jasper. Kini Estella sudah dewasa dan nampak cantik. Mereka bertiga kini menjadi keluarga dekat sampai saat ini. Dan mereka tetap saja menjadi pencuri handal yang tidak pernah gagal. Sampai ketika Estella ulang tahun, Horace dan Jasper memberikan kado ulang tahun terbaik, yaitu panggilan untuk bekerja di tempat perancang busana yang telah lama Estella dambakan. Kini tiba Estella mulai bekerja sebagai cleaning service. Walaupun jauh dari harapannya, tapi setidaknya ia bisa bekerja di tempat yang ia inginkan. Karena Estella yang ingin sekali menjahit dan terus saja diabaikan oleh bosnya. Malam itu, setelah selesai membersihkan ruangan bosnya, Estella minum bir. Sampai ketika itu ia mabuk dan tak sadarkan diri. Ia merubah desain yang berada di etalase di depan toko. Dan esok hari ia didapati oleh bosnya. Saat itu, Baroness datang ke tempat kerja Estella. Ia adalah perencana busana yang sangat digemari oleh Estella. Tanpa diduga, berkat ketidaksadarannya dalam merubah model baju, ia dapat diterima kerja di tempat Baroness. Alangkah bahagianya Estella, keinginannya bisa tercapai. Mulailah Estella bekerja dan membuat contoh gaun yang membuat Baroness tertarik melihat desain baju dari Estella.
Saat tengah berjalan, Estella melihat baju yang menarik perhatiannya. Ia pun mampir dan bertemu pemilik butik, namanya Arti. Hari itu, Estella pun pergi di rumah pribadi Baronis. Estella disuruh untuk membuat gambar rancangan. Tanpa disangka, ia dipuji oleh Baronis dan dikatakan berbakat. Saat berada di ruang santai Baronis, Estella merancang baju dan lagi-lagi dikagumi oleh Baronis. Sampai saat itu, kalung yang digunakan Baronis keluar dan dilihat oleh Estella. Estella menanyakan kalung yang dipakai Baronis. Baronis pun menceritakan kisah kalung tersebut yang ia gunakan. Estella yang mendengarkan cerita dari Baronis merasa sangat marah karena Baronis menjelek-jelekan ibu Estella. Kini Estella dan dua temannya kemudian menyusun rencana untuk mengambil kembali kalung miliknya. Kini tiba pesta dimulai. Mereka bertiga pun memiliki tugas masing-masing. Horace yang mengubah tampilan CCTV, Jasper sebagai pembersih serangga, dan Estella sebagai tamu undangan yang dibenci oleh Baronis. Mereka tidak menyangka bahwa kalung yang ia cari dipakai oleh Baronis di malam pesta itu. Saat terjadi perbincangan di antara Estella dan Baronis, rencana B pun terlaksana. Suasana pesta tambah kacau, dan saat ada kesempatan, Estella menarik kalung Baronis dan memberikannya kepada anjingnya. Baronis yang mengetahui kalungnya hilang langsung saja meniup beliut yang membuat anjingnya datang menangkap anjing Estella. Estella yang melihat kejadian itu sangat kaget dan mengingat kejadian beberapa tahun lalu yang membuat ibunya meninggal dunia. Tapi saat anjing Baronis mengejar anjing Estella, tanpa disangka kalung milik Baronis dimakan oleh anjingnya sendiri. Pesta pun bubar. Estella dan temannya kembali ke rumah. Estella kembali menyusun rencana baru. Ia ingin mencuri anjing milik Baronis untuk menemukan kalung milik ibunya. Latar berganti di tempat kerja Anita. Perempuan tersebut ialah teman sekolah Estella di waktu SD. Dan terlihat Estella ada di situ. Estella ingin agar Anita menceritakan berita mengenai dirinya. Kebetulan Anita bekerja di tempat percetakan berita. Di tempat lain, Heros dan Jasper tengah menunggu persiapan untuk menculik anjing milik Baronis. Sampai akhirnya anjingnya bisa diculik. Estella tengah berada di butik Arti. Tujuannya, ia ingin mengajak Arti untuk kerjasama. Estella pun mengajak Arti ke rumahnya. Dan kini Arti sah bekerja di rumah Estella. Malam itu tengah diadakan pesta. Niat Estella sudah mendarah daging untuk balas dendam. Ia selalu saja datang di acara fashion show Baronis dan mencuri perhatian orang banyak. Jelas Baronis tidak menyukai jika ada yang menandinginya. Latar berganti. Estella berada di tempat kerjanya. Ia tengah membuat baju dengan manik-manik yang kelihatan sangat mewah. Ternyata manik-manik itu berisi kepompong yang segera menetas. Saat tempat baju itu dibuka, saat itu pula Baronis kaget melihat baju kesayangannya habis termakan oleh serangga. Semua para tamu pun berlarian pergi karena terlalu banyaknya kupu-kupu yang berterbangan. Estella dengan liarnya mengadakan pesta di luar ruangan. Tamu Baronis pun menghampiri acara Estella yang begitu memukau. Estella alias Cruella lagi-lagi mencuri perhatian wartawan. Dan lagi-lagi berita koran ialah namanya yang top nomor 1 dibicarakan. Tanpa diduga saat Estella pulang ke rumah, ia mendapati Heros dan Jasper ditangkap dan diikat oleh orang suruhan Baronis. Dan tanpa disangka Baronis juga ada di situ. Lebih parahnya lagi, Estella diikat dan dibakar hidup-hidup, sedangkan Heros dan Jasper akan dilaporkan ke polisi dengan kasus ia membunuh Estella. Kini Baronis mengetahui identitas Estella sebenarnya. Ternyata ia adalah Cruella. Api pun mulai berkobar yang akan melahap Estella. Setiba itu ada bayangan lelaki tengah menghampirinya. Dan saat itu pula berita mengabarkan kalau Cruella telah mati dalam kebakaran gudang. Ternyata lelaki itu salah satu pengawal Baronis yang baik hati, namanya John. John lah yang menyelamatkan Cruella dari lahapan api dan membawanya ke rumahnya. John pun menceritakan siapa Cruella yang sebenarnya di balik kalung miliknya. Ternyata Cruella alias Estella ia adalah anak kandung dari Baronis. Baronis tidak menginginkan memiliki anak.
Jadi saat Estella lahir, John disuruh Baroness untuk membuangnya. Tapi John tidak tega melakukan hal itu. Jadi malam itu ia bertemu dengan Catherine. John pun memberikan Cruella kepada Catherine untuk merawatnya sampai ia besar. Cruella yang mendengar kisah itu seakan sangat tidak percaya. Latar berganti. Cruella tengah menaiki mobil besar untuk menerobos penjara dan memancing para polisi untuk mengejarnya. Anjingnya yang pintar membawa kunci ke Horace dan Jasper yang membuatnya bisa keluar dari penjara. Mereka bertiga pun berkumpul di rumah John. Awalnya Horace dan Jasper tidak bisa kembali menuruti permintaan aneh Cruella, tapi karena kasihan, akhirnya Horace dan John kembali. Estella kemudian mengunjungi butik arti. Mereka pun menyusun rencana yang fantastis untuk mengejutkan Baroness. Estella merencanakan membuat baju seragam dan membagikan kepada para tamu undangan Baroness. Hal itu bertujuan agar membuat bingung Baroness dan para pengawalnya, sehingga Estella bisa masuk ke pesta Baroness dengan gampang. Saat Baroness turun, ia kaget melihat para tamunya memakai pakaian yang seragam. Cruella kemudian melancarkan misinya. Dia mengambil peluit anjing milik Baroness dan meniupnya yang membuat anjing Baroness menuju keluar rumah. Dan nampak Cruella memakai kostum saat ia menjadi Estella. Baroness melepaskan anjing miliknya dan ia kaget karena anjingnya tidak menggigit Estella. Bahkan anjing milik Baroness sangat patuh kepada Estella. Baroness pun menghampiri Estella. Saat itu Estella mengungkapkan bahwa ia adalah anak kandung Baroness. Tanpa rasa kaget, Baroness yang mengetahui kenyataan itu merasa seolah-olah ia tidak bersalah telah melenyapkan Estella. Horace, John, dan Arte mengarahkan para tamu untuk keluar ke teras. Sampai ketika Baroness dan Estella berbincang, dan Baroness mendorong Estella jatuh ke jurang. Ia pun disaksikan oleh para tamu undangan yang berada di teras. Para tamu sangat kaget melihat hal yang dilakukan Baroness. Polisi pun datang dan memborgolnya. Latar berganti di pemakaman. Terlihat nama Estella berada di batu nisan. Dan terlihat Cruella tengah merayakan kebahagiaannya mendapat harta warisan dari Estella. Dari dirinya sendiri. Karena sebelum Estella mati, ia memberikan hartanya kepada Cruella. Akhirnya, Cruella mendapatkan harta miliknya. Begitu indah ketika kita memiliki bakat, karena setiap orang pun memilikinya. Baiklah, itulah review film Cruella dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya.